Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Selasa 11 Juli 2023. Gereja memperingati Santo Benedictus Abbas. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penguasa setan, dia mengusir setan." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini penginjil bercerita tentang Yesus menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah sembuh, orang bisu itu dapat berbicara. Dan selanjutnya Yesus terus melanjutkan perutusannya, menjalani misinya, berkeliling ke semua desa dan kota. Ia terus mengajar dan mewartakan Injil. Ia melenyapkan banyak penyakit dan kelemahan. Pelayanannya tidak hanya pada yang menderita, yang mengalami kesulitan, tapi juga bagi mereka yang mengikutinya. Ia tergerak hati membantu mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini memberikan pesan untuk kita para pengikutnya, bahwa beriman itu tidak hanya mengarahkan hati pada Tuhan, tapi harus berbuah dalam sikap hidup kita. Kita harus melakukan sesuatu untuk sesama kita, terutama yang menderita, yang miskin dan tersingkir. Di sekitar kita banyak yang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, dan mereka membutuhkan perhatian kita. Apa yang bisa kita buat untuk mereka? Menonton mereka? Atau kita punya ketergerakan hati untuk melakukan sesuatu? Mengulurkan tangan, mau membantu dan menolong mereka. Bagi saya soal pilihan. Pilihan untuk menjadi penonton atau pilihan untuk tergerak hati membantu. Tergantung pada kita masing-masing. Tapi kalau kita sebagai murid Kristus, orang yang mengimani Kristus, seharusnya kita tidak hanya menjadi penonton atau komentator yang baik, tapi kita menjadi pelaku sabda Tuhan. Kita melakukan sesuatu, membuat sesuatu untuk meringankan penderitaan mereka. Kita harus keluar dari diri kita, melakukan sesuatu untuk mereka yang membutuhkan cinta kita. Kita harus memberikan harapan baru untuk mereka. Paling tidak meyakinkan mereka masih ada kita yang selalu peduli dan menolong mereka. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.